Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syam MTP IPU ASEAN Geneve, dengan hormat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para wakil rektor. Jadi hadir semua. Wakil Rektor 1 Prof. Hasnawi Haris, Wakil Rektor 2 Prof. Kartajayadi, Wakil Rektor 3 Profesor Andi Muhammad Idam, Wakil Rektor 4 Associate Profesor Dr. Iksan Ali. Saya hormati Ketua Senat Universitas Negeri Makassar sekaligus sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik Program Pasarjana Pak S.I. Profesor Dr. Sulaiman Samad MSI. Saya hormati Bapak Ibu para dekan, ya, para dekan ini hadir semua kecuali dekan Fakultas Seni dan Desain yang sedang melakukan juga pertama di hotel tempat lain, di Hotel Ramsey. Saya hormati Ketua Lembaga, saya hormati para kepala biro, Ketua SPI. Yang saya hormati sahibul acara pertama Direktur Program Sarjana Profesor Hamsyah Munggani bersama seluruh jajaran para wakil direktur, Bapak dan Ibu para ketua program studi, baik program studi S2 maupun program studi S3 yang luar biasa sudah. Ya, saya kira dilaporkan tadi Pak Direktur ya, semua hadir kecuali yang tidak. Ya, semua hadir. Ya, saya hormati Direktur Program Pasar Sarjana pada masanya. Saya tadi mendengar, tapi saya belum melihat ada sana. Ada Pak Prof. Amiruddin Tawe, ada Profesor Jasruddin Daud Melago MSI. Ya. Ini terima kasih atas kehadirannya bersama kita, para dosen, guru besar yang menyempatkan diri hadir dalam menyempurnakan kebahagiaan bersama dengan calon wisudawati program pasarjana, baik program doktor maupun program magister, beserta yang saya muliakan, saya bangga, saya cintai para pendamping. Tadi disebutkan kalau di pasca itu kita harus menyebutkan ya pendamping, karena tidak mesti lagi orang tua, bisa suami, bisa istri, bisa orang tua. Jadi yang tepatnya memang pendamping para calon wisudawan, wisudawati atau keluarga para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Panitia, seluruh hadirin, Darmonita Program Pasarjana yang tentu saya juga tidak luput untuk memberikan penghormatan, rasa hormat, karena Darmonita ini menjadi spirit kita dalam melakukan sebuah program atau sebuah tugas sebagai ketua program studi, sebagai wadir dan sebagai direktur. Ya, para pendamping, seluruh panitia, hadirin wal hadirat yang
tidak memungkinkan untuk saya sebutkan satu persatu, yang sama saya muliakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'du. Puji dan syukur mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan. Saya mengatakan tidak henti-hentinya karena ini sambutan yang ke-9 kali sejak pagi sampai hari ini. Sebenarnya yang ke-10, tapi tadi saya amanahkan kepada Wakil Rektor 2 di Remsi tadi dengan Wakil Rektor 3 untuk mewakilkan kita di sana, karena saya ada di Fakultas Ilmu Sosial di lantai 2 dan setelah itu bergabung bersama-sama di tempat ini. Ya, salawat dan taslim mari kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallallahu Muhammad wa ala Muhammad, Nabi rahmatan lil alamin, ya, bagi kita semua. Bapak dan Ibu, hadirin para calon wisudawan, orang pasarjana, orang tua yang sama saya muliakan. Jadi Ramatama kita malam ini saya seragamkan saja sambutan yang sering saya katakan sepanjang hari, bahwa Ramatama ini mungkin banyak calon wisudawan yang mengatakan ini cuma UNM yang buat begini, ini kegiatan ini. Betul, memang tidak semua perguruan tinggi melakukan Ramatama, dan dalam catatan saya tidak, sebagian besar tidak. UNM ini yang melakukan terus-menerus. UNAS juga tidak seperti itu. Kita setiap unit melakukan Ramatama sehingga ada 10 kali. Tapi setelah kita mencermati, memang ini adalah bagian dari ritual, ya, ritual akademik wisuda yang memang menurut saya punya makna tersendiri. Jadi hanya orang yang pandai memberikan makna terhadap sesuatu proses perjalanan yang panjang, yang cukup melelahkan bagi calon wisudawan, yang kita harus beri wadah untuk kemudian saling berramatama, saling memaafkan satu dengan yang lain. Ya, karena secara manusiawi selama interaksi yang cukup panjang, 3 tahun, 2 tahun, makan anak sampai 4 tahun, secara manusiawi saya selalu yakin bahwa tidak semua mahasiswa dalam prosesnya berjalan dengan mulus, berjalan dengan lancar, tidak ada kendala apapun yang dilaluinya selama proses. Sebagai manusiawi, ya tentu ada ketidaknyamanan ketika proses bimbingan, sulit dosanya ditemui, jengkellah kita terhadap dosen itu. Ini juga dosen susahnya ditemui. Ya, mau kita konsultasi sampai mau menentukan kapan seminar hasil, susahnya minta ampun. Membuatlah kita jengkel terhadap oknum yang berkaitan dengan urusan itu. Belum lagi ketika kuliah, kenapa saya dapat B, kenapa cuma A minus, harusnya saya A plus, saya harusnya A, saya ini bagus saya punya. Ya, itu membuat jengkel. Semua perasaan-perasaan ini selalu ada di antara kita semua sebagai manusiawi. Karena itu wadah ini kita hadirkan. Ya, apakah itu dilakukan sebelum wisuda atau setelah wisuda, itu pilihan. Ya, yang beberapa periode wisuda ini teman-teman memilih melakukan Ramatama sebelum wisuda. Ya, semua itu maksudnya adalah mari kita menyingkirkan atau menguburkan semua rasa-rasa yang ada tadi, rasa jengkel, rasa dongkol, masuk di kamar, tendang pintu, buang diri di ranjang, tidak mau diajak ngomong karena ada persoalan tadi, tugas yang begitu banyak yang tidak sanggup diselesaikan dengan tepat waktu.
Semua ini menjadi jengkel pada dosennya, jengkel pada yang lainnya, jengkel sama temannya. Nah, semua ini kita mau lebur, semua itu kita musnahkan, kita lebur menjadi satu perasaan bersama, yaitu perasaan bahagia. Malam ini kita berbahagia karena ini malam penanda bahwa kita telah selesai dalam sebuah interaksi perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan untuk sampai menjadi magister ataupun menjadi doktor. Ya, itulah sebabnya wadah ini kita pandang perlu selalu hadir, dan hanya orang yang mampu memaknai semua proses perjuangan, semua proses tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses pendidikan, itu adalah orang yang pandai mensyukuri, ya, bahwa itu ada pengorbanan, ya, ada pengorbanan. Tapi pengorbanan tidak ada artinya ketika kita mau tarik maknanya, manfaatnya. Kita berharap setelah besok wisuda Anda kembali ke tempat kerja yang sudah bekerja, ya, Anda kemudian mencari kerja yang belum dapat kerja. Kita berharap ilmunya itu barakah, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui proses selama menempuh proses belajar mengajar di pasca sarjana, baik itu S2 maupun S3, itu kita berharap dengan wadah silaturahim, wadah ramatama ini, itu kalau saya analogkan dengan sebuah proses ibadah puasa di bulan puasa. Ketika selesai itu kita menjadi fitra, menjadi suci. Kalau kita suci, kita fitra, karena sudah selesai semua, kita saling memaafkan, dikuburkan semua yang lalu, karena kita anggap bahwa itu adalah hanya proses untuk mencapai hasil yang kita sudah peroleh hari ini. Artinya kalau tidak terjadi tadi semua itu, kejengkelan, kenongkolan dan seterusnya, mungkin kita belum ada pada posisi yang ada hari ini. Nah, yang kita syukuri karena kita mampu melewati semua itu dengan sukses, sehingga kita berhasil meraih gelar magister dan ataupun doktor. Ya, ini semua inilah wadah yang kita hadirkan untuk kemudian kita leburkan menjadi satu rasa bahagia, kebahagiaan, ya, para calon wisudawan, orang pasarjana, kebahagiaan pendamping itu kurang lebih sama dengan kebahagiaan bagi kami yang melakukan proses, dosen, para ketua jurusan, para pembimbing. Itu bahagia ketika mampu mengantarkan bapak dan ibu menjadi magister, menjadi master dan menjadi doktor. Bahagia itu, jangan dikira bahwa hanya yang bahagia itu adalah Anda yang mau selesai besok dan hanya pendampingnya yang bahagia. Kami pun merasa bahagia. Saya rektor bahagia sekali ketika mendengar laporan bahwa ya orang para sarjana ini ya berjalan proses yang akademik yang demikian bagus. Ya, meskipun kita tahu bahwa dalam proses akademik yang bagus tadi ada interaksi yang tidak menyenangkan. Yang inilah yang kita wadahi dalam bentuk ramatama sebagai bagian dari proses wisuda itu, agar kita bisa saling memaafkan, sehingga ya kita suci, kita bersih dalam proses ya tanda kutip proses pendidikan. Kita mendapatkan ilmu dan pengetahuan untuk kita bawa kembali ke masyarakat, kembali ke tempat kerja. Itu kita berharap menjadi berkah karena sudah kita saling memaafkan tadi, yang ada tadi rasa jengkel sebagai manusiawi, ya itu yang kita harapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu setelah itu saya ingin menyampaikan selamat tentunya kepada para wisudawan, calon wisudawan dan wisudawati pasca sarjana berikut pendamping, ya, baik suami maupun istri, saudara maupun orang tua. Ya, tentu selamat berbahagia, selamat atas
pencapaian orang yang kita cintai. Ya, selamat berbahagia, selamat telah meraih gelar magister dan doktor. Semoga harapannya nanti akan memberikan kualitas kerja dimanapun Anda punya instansi untuk bekerja kembali, ya menjadi lebih berkualitas karena telah menambah gelar akademik yang tentu saja ya harus juga menambah kualitas dimanapun Anda bekerja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu saya berharap kepada program pasarjana untuk senantiasa selalu mengelola atau melaksanakan program di pasarjana ini dengan lebih baik lagi. Ya, saya sungguh sangat menyadari bahwa tahun 2022 kemarin itu adalah jumlah mahasiswa yang pertama kali kita cetak paling banyak sepanjang sejarah. Ya, tentu saya selalu mengatakan jangan cuma kita mengejar jumlah mahasiswa, tapi kita tidak siap dengan layanan yang berkualitas. Kita tidak siap memberikan penjadwalan yang kemudian ya bisa membuat mahasiswa tidak terlayani secara cepat dan tepat. Saya ingin jumlah mahasiswa yang banyak kita harus ikuti dengan layanan yang berkualitas dan prima. Jangan pernah kita melabrak kualitas hanya karena jumlah mahasiswa yang besar. Itu yang penting yang saya ingin tekankan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu para pengelola pasarjana, mulai dari direktur, wakil direktur, dan para Bapak Ibu ketua forum studi. Ini mohon bisa dicerna. Dan yang kedua dari hal itu, saya selalu mengatakan begini, forum studi, ketua prodi itu, ketua forum studi harus berani keluar dari kebiasaan. Kalau kebiasaan itu tadi nanti selesai proses kuliah teori, baru kemudian ada tahapan untuk gagasan, ada tahapan untuk proposal bagi yang S2. Mestinya tidak. Keluarlah dari kebiasaan itu. Kalau ada mahasiswa yang super, yang paripurna memang hadir datang masuk di S2, sudah membawa sebuah rancangan, itu kiranya terfasilitasi supaya dia bisa selesai 1 tahun, 2 bulan, 14 bulan selesai untuk S2. Jangan nanti selesai baru berproses. Bisa dibuat secara simultan, jangan step by step. Itu yang saya maksud, keluarlah dari kebiasaan yang ada. Kalau mau mencapai sebuah layanan prima, jadi layani yang memang ingin cepat karena memang kualitasnya boleh layani Pak. Jangan selalu dengan format yang ada. Begitu juga yang S3. Sekarang itu Pak, aturan sudah boleh orang doktor di 4 semester atau 2 tahun. Jadi untuk mencapai itu, ya caranya itu tadi, yang bisa selesai 2 tahun itu tadi. Begitu dia masuk S3, dia sudah bawa konsep apa yang ingin ditelaah dalam riset untuk disertasinya, sudah bisa dilakukan. Program studi itu harus mampu menjadi pembimbing umum. Sebelum diserahkan kepada dosen, sudah bisa dibimbing secara di luar dari sistem yang ada. Itu bagian dari cara kita menangkap calon mahasiswa yang kemudian ingin berproses cepat. Memang sudah siap anunya. Jangan dikatakan, oh nanti selesai mata kuliah teori baru kau gagasan terus. Wah, itu sulit untuk kita kejar. Yang tadi itu bisa 4 semester untuk selesai doktor. Begitu juga yang S2. Kalau dia datang, dia bisa selesai 1 tahun. Jadi
simultan berkuliah sambil menjalankan riset untuk tesisnya, itu bisa. Nah, itu yang saya maksudkan tadi. Ketua Prodi tentu juga diberi ruang oleh direktur dan wakil direktur satu untuk kemudian Prodi bisa melakukan itu. Coba dikontrol sampai ke bawah itu. Kalau ada mahasiswa yang kemudian bisa cepat dilakukan seperti itu. Ya, untuk kemudian kita bisa mencapai tadi itu bahwa orang bisa doktor dengan durasi waktu hanya 4 semester atau 2 tahun. Bisa master atau magister selesai S2 dengan hanya 1 tahun. 1 tahun 2 bulan lah misalnya. Sudah banyak yang seperti itu selesai. Saya kira pola-pola itu yang sudah terpakai ya, pola-pola itu. Tapi ini belum masif disampaikan kepada forum studi. Ya mohon Pak Direktur kalau bisa ya, mohon maaf, lakukan pertemuan dengan seluruh forum studi untuk memberikan penekanan wilayah-wilayah ini. Ya kalau Prodi tidak sanggup membimbing, ya bisa sudah di luar dari konsep formal tadi, sudah bisa menunjuk kira-kira yang berpotensi nanti menjadi pembimbingnya, itu disuruh untuk mendampingi yang mau tadi bergerak cepat itu. Nah, itu kira-kira yang perlu saya sampaikan sebagai bagian dari mengevaluasi apa yang saya tangkap sebagai sebuah regulasi yang ada. Nah, untuk kemudian kita bisa memperoleh mahasiswa kita itu bisa cepat selesai. Yang kedua, menurut saya jangan juga terlalu, ya ada lagi istilah yang timbang kelayakan. Menurut saya nggak perlu itu. Itu membuat lagi, mengagendakan lagi timbang kelayakan untuk kemudian nanti dari kelayakan tadi baru bisa. Nah, sementara timbang kelayakan ini kan tidak ada juga yang bersangkutan. Menurut saya jangan sampai tahapan ini bisa menghambat ya proses penyelesaian. Ini bisa ditiadakan itu. Kalau perlu. Yang kedua, prelim. Prelim itu tidak perlu 2 kali ada prelum tulisan, ada prelum lisan dan seterusnya. Sekali aja gagasan kita anggap prelim. Enggak usah ada itu ujian itu. Saya tidak suka itu ujian itu yang ada anunya segala macam pembuat soalnya yang aneh-aneh itu, yang kemudian 2 kali orang prelim 3 kali baru lulus. Tak perlu ada itu prelim begitu. Tak perlu, sekarang tidak dibutuhkan itu. Yang dibutuhkan adalah sekali jadi gagasan yang S3, itulah prelum tulisan sekaligus, karena kita uji dari sana kemudian ya itu bisa dikembangkan menjadi proposal. Ini semua bagian dari memotong rantai yang tidak begitu signifikan memberikan kontribusi kualitas, tidak begitu berkontribusi dalam kualitas itu. Apa itu prelim yang begitu-begitu, bikin soal, ujian apa macam-macam, tidak penting banget. Dulu memang kita ada pada prem itu ketika memang ya saat itu masih ya, sekarang tidak perlu. Benar ini Pak, benar, cukup itu gagasan itu yang dikatakan prelim. Ketika dia lolos untuk proposal, merubah statusnya dia menjadi kandidat. Selesai persoalan. Ini yang menghambat mahasiswa S3 ini. Prelim itu tadi yang macam-macam. Ujian yang menunggu lagi jadwal ujian macam-macam. Tidak usah itu. Kalau saya, ini kita bicara lalu. Nanti kita bicara ini teringat oleh saya. Harus saya sampaikan di ini dan kita bisa perdalam lagi diskusi kita mengenai itu, dan saya ingin mengatakan kita coret itu tahapan itu. Kita coret itu timbang kelayakan. Cukup coret itu Pak, jangan tidak berkontribusi sama kualitas, tidak. Kita bisa lakukan itu. Ya. Jadi kita bisa diskusi lagi, saya bisa diskusi dengan direktur, dengan seluruh wadir, seluruh ketua prodi S3, hadirkan, baru saya datang, kita diskusi apa yang seharusnya kita lakukan. 2 hal ini, apakah kita potong mata rantai itu sehingga jangan membuat ya ini kita ditinggal Pak mahasiswa kalau kita tidak
hanya yang ruang-ruang begitu kita mau menjadikan sebagai bagian dari menurut kita tidak berkontribusi bagi sebuah proses kualitas, tapi kita selalu menjadikan sebagai sebuah tahapan yang kemudian bisa memperlambat mahasiswa kita selesai. Ada satu saat nanti kita akan ditinggal oleh mahasiswa S3. Dia tidak mau berproses kalau begitu. Kenapa begitu? Saya dulu di PB begitu, 2 ujian lisan, premium lisan, masuk saya ruangan tidak tahu apa, bertanyalah orang tentang apapun terhadap kita. Sudah itu baru ada ujianan seperti itu yang kita praktekkan di pasca hari ini. Tapi di PB sekarang tidak gitu juga lagi. Cukup gagasan apa yang Anda mau dilakukan riset, sekarang di PB begitu. Tidak lagi itu ada sampaikan rancangan lalu ditelaah oleh lalu di situ ditentukan siapa yang berpotensi menjadi promotor dan promotornya. Gitu. Ini koreksi tapi nanti kita diskusi panjang mengenai ini untuk kita cari yang terbaik, dan saya kira Bapak akan mengalah dalam diskusi itu dari saya. Saya kira, percaya saya Pak, karena saya logis. Saya akan logis mencoba menghitung. Saya akan tanya Bapak kalau ada yang bertahan, di mana coba kontribusi kualitas di situ. Ini hanya memperpanjang mata rantai tahapan yang itu tadi tidak bisa kita capai 2 tahun misalnya. Karena itu belum lagi menentukan waktu yang seterusnya. Ini semua ini harus kita cermati, kita olah sehingga kualitas layanan dan proses ini kita bisa melakukan durasi waktu yang singkat, percepatan, tapi tidak melabrak kualitas. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, mohonkan maaf saya ketika saya tidak tahu apa yang saya bilang itu yang muncul. Saya memang tidak ada konsep. Saya kalau bersambutan tidak punya konsep. Pokoknya kalau di atas sembarang bisa bilang, kira begitu. Jadi sekali lagi selamat kepada calon wisudawan-wisudawati, baik master maupun doktor besok hari periode Januari 2023. Saya tidak tahu betulkah ini pasca ini sengaja memberikan ke juara ke Fakultas Ilmu Pendidikan sehingga yang terbanyak alumninya untuk wisuda periode Januari 2023 ini di Fakultas Ilmu Pendidikan. Saya tidak tahu disengaja ke ini dilepas karena saya tidak percaya banyak yang potensi atau banyak yang sudah sarjana tapi tidak mendaftar wisuda mungkin. Saya tidak tahu apakah itu diberi. Selama ini kan pasca yang selalu nomor 1, bahkan pasca itu bisa 1000 itu bisa diambil seperempat, setiap periode. Tapi hari ini menjadi urutan ketiga. Urutan ketiga dari jumlah yang ada. Mudah-mudahan ini sengaja dilepas. Karena saya tidak percaya kalau pasca dikalahkan oleh unit-unit fakultas. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu pengelola pasca sarjana, Pak Direktur, para Wakil Direktur, para Ketua Forum Studi yang telah bekerja sama dalam mengelola akademik yang ada di pasca sarjana sehingga senantiasa setiap periode wisuda mengantarkan mahasiswa pasca sarjana selesai lebih dari 100. Kadang-kadang 170, kadang-kadang pernah mencapai hampir 200. Ini karena kerja keras dari teman-teman, dari Pak Direktur, Pak Wadil. Ini luar biasa. Saya harus apresiasi itu semua. Saya kira hari ini periode ini hanya susah juga karena ini
Wadir satu ini ketua senat ini orang Fakultas Ilmu Pendidikan, jadi nak kasih dulu juara itu Fakultas Ilmu Pendidikan, nak kasih juara dulu fakultasnya, jadi dikorbankan dulu pas sarjana kira-kira begitu. Atau memang yang sudah ujian tidak mendaftar, ya itu banyak kemungkinan. Ya, tapi apapun itu bangga sekali di Fakultas Ilmu Pendidikan ini, dekannya ini. Tadi dengan tegas di dalam ramatama di fakultasnya, mengatakan kepada seluruh hadirin bahwa Fakultas Ilmu Pendidikan yang paling banyak meluluskan, yang paling banyak diwisuda dalam periode Januari 2023 ini. Ya, padahal ya Pak Ketua Senat itu sebagai wadir satu sengaja memberi karena untuk mengangkat fakultasnya. Ya, kira-kira begitu. Apapun itu, terima kasih kepada kita semua yang sudah bekerja dengan luar biasa, ketua prodi, ya wakil direktur dan direktur, ya semua dosen, ya membersamai kinerja ini sehingga mengantarkan mahasiswa kita program pasca sarjana yang menghadirkan calon wisudawati sejumlah 114 orang. Ini jumlah yang saya kira masih dalam konteks yang ideal, dalam jumlah 1000 menghadirkan, ya karena 10 unit, ya menurut saya masih ideal. Catatan saya sukses untuk program sarjana. Ya tadi itu saya kritisi saja, ya kita bisa diskusi agar bisa lebih mengoptimalkan, terutama bagaimana mempersingkat masa studi, ya dan tidak melabrak kualitas. Ya, terima kasih. Selamat kepada para calon wisudawan, selamat kepada para orang tua pendamping calon wisudawan, dan sukses selalu bagi kita semua. Dari saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada yang tidak nyaman atas sambutan saya. Saya tidak bermaksud membuat tidak nyaman, tapi saya hanya bicara soal bagaimana kita pengembangan selanjutnya. Dari saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.